warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM, Merajut Ilmu dan Peradaban, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada malam ini kembali Allah pertemukan kita di taman surga ini, majelis ilmu, majelis zikir, yang di dalamnya kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmatnya kepada kita, Allah hadirkan ketenangan di hati kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa para malaikat yang senantiasa mendoakan orang-orang yang duduk di dalamnya, serta kita mendapatkan sanjungan dari Sang Khalik bagi siapapun yang duduk di majlis seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan jalan kita bersama untuk senantiasa berjuang, berusaha hadir di majelis ilmu seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pula jadikan setiap langkah kaki kita, niat kita hadir di tempat ini menjadi catatan kebaikan kita nanti pada hari kiamat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersamanya nanti dan bersama para nabiyin, para siddiqin, para syuhada dan as-salihin. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, ini adalah pertemuan perdana kita pasca bulan suci Ramadan. Kita di bulan Syawal ini kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, ya taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima seluruh ketaatan kita dan amal saleh yang kita lakukan di bulan yang mulia tersebut. Telah ditulis dan dikunci, ditutup seluruh amal kita. Insyaallah Allah bukakan di hari kiamat. Allah perlihatkan kepada masing-masing kita usahanya, amalannya dan ketaatannya. Pada malam ini kita akan membahas lanjutan dari Kitabul Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dan dijelaskan atau disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Masuk kita pada bab zikr ar-riya was sum'ah. Di antara dosa-dosa besar itu yang dibahas oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah bab yang menjelaskan tentang ar-riya dan as-sum'ah. Pernah dengar enggak istilah as-sum'ah? Kalau riya mungkin sering ya. Jadi kata sum'ah itu adalah sama. Ada perbedaannya ya. Kalau riya nanti amalnya agar dilihat orang. Kalau sum'ah agar perkataannya, ucapannya disanjung oleh orang. Dia ingin kalimat-kalimat yang diucapkan itu menjadi kalimat yang ya mendapatkan tempat di hati orang. Ini kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat 110 sebagai dalil yang dijadikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam bab riya dan sum'ah ini. Allah Ta'ala katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan
wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat ini sering dibahas. Ya. Allah katakan apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang menginginkan, yang berharap untuk bertemu dengan Rabb-nya. Okay. Apa yang mesti kita lakukan? Bila kita ingin bertemu dengan Rabb kita, falyamal amalan salihan. Hendaklah engkau beramal dengan amal yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan engkau mensyirikkannya dengan satu apapun. Jadi siapapun yang menginginkan untuk bertemu dengan Rabb-nya, maka lakukan dua hal ini. Pertama, berbekal dengan amal saleh. Yang kedua, jauhkan kesyirikan. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, minal kabair, nah, di antara bentuk dosa-dosa besar itu apa? Ar-riya was sum'ah. Riya dan sum'ah. Padahal dua ini bahasa Arab ini. Riya dan sum'ah itu asalnya dari bahasa Arab. Tetapi sudah menjadi bahasa kita ya. Sering sudah disebut istilah ini, riya dan sum'ah. Apa makna dari kedua ini? War-riya'u lima yura minal a'mal wa sum'atu lima yusma' minal aqwal. Kalau riya itu ingin diperlihatkan amalnya, atau amalnya ingin dilihat orang, itu riya. Bisa nanti berupa amal harta, atau nanti ibadah, amal badan, dan beberapa amal-amal yang bisa dilihat oleh orang. Adapun sum'ah lima yusma' minal aqwal, ya, itu lebih kepada yang didengar oleh orang, bahwa apa yang kita ucapkan itu, apa yang kita katakan itu menjadi ya disebut, disanjung orang. Kita ingin amal kita, perkataan dan perbuatan kita ini disanjung oleh orang, disebut-sebut orang. Itu namanya sum'ah. Kalau tak disebut nama di papan tulis, misalnya tak mau dia berinfak dan seterusnya. Wa sum'atu fil aqwali, farriya'u fil a'mal. Riya itu ada pada perbuatan, sedangkan sum'ah ada pada perkataan. Wa min dzalika ay yustasaddar ahaduhum lil wa'dhi wal khatabah. Ini kata beliau, ini diantara yang bisa potensi untuk bisa sum'ah itu adalah pada orang yang selalu memberikan nasihat, bimbingan, pelajaran. Ya, misalnya kalau ya misal apa yang kita lakukan hari ini. Ini para ustadz ujiannya di sini. Para duat, para asatidzah ujiannya di sini. Fayuzawwiq kalamah wa ya'ti bi fununil balaghati hatta yusna alaihi. Kata-katanya selalu disusun dengan baik sehingga kalimat itu menjadi viral, atau dia menggunakan kata-kata yang kemudian mendapatkan sanjungan. Nah, ini adalah akan menghadirkan sum'ah. أو يصلي النوافل ويتصدق وغير ذلك من أعمال الطاعات ووجوه البر وهو يحب أن يتطلع عليه الناس ويثنوا عليه. Itu seperti dia misalnya salat sunnah, kemudian dia bersedekah, dan orang ingin amal perbuatannya itu ya dilihat, amal perbuatan itu dipuji orang. Dipuji orang. Fa idza ahabba ay tatalla alaihi an-nas wa yuthnu ala amalihi faqad dakhala fi bab ar-riya alladhi yuhbitu al-amala. Dia memang terkadang antara mensiarkan sesuatu dengan kita ingin riya itu memang agak tipis. Kita terkadang misalnya berbagi, ya kan? Ingin berbagi sesuatu. Atau misalnya kita ingin memperlihatkan sedekah-sedekah saudara kita. Lalu terkadang kita
lakukan itu dengan harus di media sosial. Nah, kalau seandainya perbuatan itu merusak hati kita, maka jangan dilakukan. Jelas, di situ dia. Sebetulnya boleh saja agar bisa termotivasi orang lain melakukan perbuatan itu. Misalnya kita videokan, lalu kita sebarkan, ya, agar memotivasi saudara-saudara kita. Terkadang kan masalah infak ditulis angka kan. Memang tujuan terkadang kita untuk memotivasi orang lain agar orang lain juga melakukan hal yang sama atau mungkin lebih. Tapi misalnya itu hak orang yang bersedekah. Bila mana dia tidak mau disebutkan namanya, itu kita tidak boleh paksa. Cukup mungkin mengatakan hamba Allah begitu ya. Misalnya anak kasih infak ke Musala An-Nur 1 juta. Tapi afwan jangan dibuat nama anak ya. Itu haknya si yang bersedekah untuk tidak kita jangan paksa gitu. Cukup saja tulis Allah, lalu kemudian ditulis 1 juta, misalnya seperti itu. Karena khawatir kalau kita seandainya tidak kuat hati kita atau tidak bisa kita mengendalikan hati kita, maka itu akan berubah. Yang kita berharap pahala tapi akhirnya menjadi dosa atau amal tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah diingatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab di antara bab al-kabair itu adalah ar-riya dan as-sum'ah. Contoh wa minas sum'ah. Nah, di antara contohnya apa bentuk-bentuk sum'ah itu? Dia ayajhar bidzikir kata Syekh, atau bitilawatil Quran wa yuhassin sautahu fiha. Bertilawah kemudian dia membaguskan bacaannya, ya, dan itu mengundang orang untuk mendengar. Min ajli an yamdahun nas, agar dia dipuji orang, wa yusnu alaihi, disanjung, wa yajtami'u haulahu, dan kemudian orang berkumpul di sekelilingnya, wa yusallu khalfa, atau mereka bersalat di belakangnya. Fa hadza wa nah innama habitat a'maluhum bisababi hirsim ala jalbil madihi lahu. Kalau memang tujuannya untuk mengundang sanjungan dan pujian orang, itu jelas tidak akan berikan manfaat dari amalnya itu sendiri. Nah, fa'alal insan, mesti apa yang kita lakukan? Apa yang mesti kita miliki? Ayakhafa wa yahdhar min ar-riya' was sum'ah. Masing-masing dari kita hendaklah takut dari perbuatan riya, baik itu sum'ah. Masing-masing kita khawatir kalau kita melakukan perbuatan ini, kita akan tergolong kepada orang yang riya atau tergolong kepada sum'ah. Wa yukhlisa fi a'malihi wa aqwalihi litakuna liwajhillahi azza wa jalla. Dia khawatir atas riya dan sum'ah, dan hendaklah dia mengikhlaskan amalnya, perbuatannya dan perkataannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Syekh Shalih Fauzan. Lalu kemudian dia menjelaskan ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Nah, di sini awal ayatnya mengatakan kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Allah menyebutkan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya saya ini adalah bashar. Apa itu? Manusia. Manusia seperti kalian, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan dia dengan kita adalah dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran bisa kita ambil dari ayat ini? Fan nabi basyaran wa laysa malaka. Nabi itu manusia, bukan malaikat. Wa laysa lahu nasibun minal uluhiyyah wala rububiyyah.
Makanya subhanallah ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini persaksian yang bisa menyelamatkan kita bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Hamba Allah tidak berhak untuk disembah. Hatta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad tidak disembah. Naam. Muhammad tidak disembah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah utusannya, wajib untuk ditaati. Maka di sini terdapat apa? Terdapat peringatan bagi kita untuk tidak ghulu kepada sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi ketika di zaman itu mengatakan la tuturuni, jangan kalian sanjung saya, jangan kalian puji saya berlebih-lebihan, kama ataratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa ibnu Maryam. Mereka memuji Isa, bahkan menjadikan Isa sebagai Tuhan. Dan ada sebagian mengatakan dia sebagai anak Tuhan. Itu menyanjung Isa alaihissalam. Wa innama ana abdullahi wa rasuluh, kata Nabi. Sesungguhnya saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka di sini ada peringatan. Tidak boleh kita ghulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bi khilafi ma yaz'amuhu ba'dul mughalina min annahu laysa minal bashar. Wa innam huwa makhluqun minan nur. Was sahih annahu sallallahu alaihi wasallam huwa wa kullu rusul alaihimus salam innama hum minal bashar. Seluruh nabi dan rasul diutus Allah, semuanya manusia, bukan dari golongan malaikat. Manusia yang mengajak kepada Allah. Mesti kita sadari itu. Maka berikan hak Rasulullah SAW seperti mana dijelaskan olehnya. Maka kita tidak boleh meminta tolong kepada Rasulullah, meminta rezeki kepada Rasulullah semasa dia telah meninggal dunia. Kalau di masa hidup boleh seseorang datang ke Nabi minta didoakan. Tetapi setelah dia meninggal dunia, tidak. Andaikan kita diberikan rezeki oleh Allah, berangkat kita umrah, masuk kita dari babus salam, lalu kemudian kita mengucapkan menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita katakan itu adalah salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, kita ucapkan salam. Bukan datang kepadanya ya Muhammad madad, ya Muhammad a'inni, bukan. Yang kita lakukan di situ menziarahi kuburannya, kemudian mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada kedua sahabatnya. Bukan minta tolong ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah meninggal. Tapi di zaman Nabi hidup, nah boleh kita datang. Bukan satu dua yang datang ke Nabi, yang satu minta didoakan, yang satu minta didoakan oleh Nabi, yang lain minta diberkahi. Nabi doakan. Itu dibolehkan di masa Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Nabi wafat tidak boleh kita ghulu dan meminta tolong, meminta ya rezeki, minta kesehatan ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ke Nabi saja tidak dibenarkan, apalagi kepada yang lain. Ya. Dan sebetulnya sama. Tidak boleh kita minta kepada wali-wali Allah yang telah meninggal dunia. Ya. Justru dia yang butuh pertolongan dan bantuan doa dari yang masih hidup. Maka di sini ada peringatan agar kita tidak ghulu. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwa fama arsalallahu ila nasi illa basharan mithlahum. Tidaklah Allah utus seorang utusan kepada kaumnya, kepada manusia, kecuali dia sebagai seorang rasul yang dari golongan manusia. Tidaklah Allah utus kecuali dia dari golongannya. Ya. Wa min ajli ayafhamu anhum ma yuballighuna. Kenapa bukan dari malaikat? Karena nanti kalau dari golongan malaikat, ya tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Kalau diutus dari golongannya manusia sendiri, pasti dia tahu apa yang menjadi kebutuhan
dan bagaimana cara memberi peringatan. Sedangkan Nabi Muhammad saja manusia, ya, maka mereka mengatakan tidak mungkin dia sebagai seorang rasul. Masa seorang rasul ke pasar seperti kita ke pasar? Masa seorang rasul makan seperti kita makan? Mereka menganggap itu tidak pantas, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, rasulnya dari golongan manusia itu sendiri. Walihada qala ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Biar orang tidak lagi ragu kalau Nabi Muhammad itu, ya, bukan manusia. Biar seseorang tidak lagi mengatakan Muhammad itu malaikat. Tidak. Muhammad itu dari golongannya, dari manusia itu sendiri. Wa hadza min rahmatillah. Di samping para anbiya, para rasul itu mampu mudah menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, ini merupakan rahmat Allah untuk kita. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada kita malaikat, tentu tidak sama, ya, kebiasaannya tidak sama, banyak hal yang akan berbeda dengannya. Nah, makanya kalau dia manusia, dia sakit seperti mana kita merasakan sakit. Dia lapar seperti mana kita rasakan lapar. Itu. Kalau dari golongan malaikat tidak sama sifat-sifatnya dan tidak sama keadaannya. Maka inilah sebagai bentuk bantahan terhadap orang-orang yang ghulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu yuha ilayya, ini perbedaan kita dengannya. Dia manusia seperti kita, tapi dia diberikan wahyu. Nah, dan wahyu itu disampaikan kepada kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang innama ilahukum ilahu wahid. Kemudian Allah katakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat, ya, dan masing-masing kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di hari kiamat masing-masing kita akan menghadap Allah dan Allah berbicara kepada kita masing-masing dengan tanpa ada penterjemah antara Allah dengan kita. Maka disinilah kondisi yang sangat akan menegangkan, ya. Maka orang-orang beriman, ya, orang-orang beriman bertemu dengan Rabbnya dalam keadaan membawa kebaikan dan keimanan. Al-mu'min, orang beriman, datang kepada Allah dengan pahalanya, datang kepada Allah dengan amal salehnya. Wal kafir wal musyrik, ya, yalqa rabbahu bisyirki wal kufri, maka dia akan membawa kesyirikan dan kekufurannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman akan bertemu dengan Rabbnya dengan membawa keimanan dan dengan membawa amal salehnya. Orang kafir datang dengan kemunafikan, dengan kesyirikan, kekufurannya. Apa yang ia katakan di hadapan Allah nanti ketika dia datang kepada Allah membawa kekufuran. Na'udzubillah. Dan kita orang beriman, kita berharap saat kita datang membawa kebaikan, Allah terima kebaikan itu. Nah, disinilah penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita seharusnya, apa yang harus kita bawa di saat kita ingin berjumpa dengan Allah. Wa amma syaratu liqa'illahi bil khair faqad bayyanahu jalla wa ala biqaulihi falyamal amalan salih. Maka inilah syarat untuk bertemu dengan Rabb. Apa syarat yang mesti kita penuhi? Apa ketentuan yang mesti kita lakukan? Yang pertama, al-amalus salih. Amal saleh. Itu yang menjadi bekal kita. Nah, amal saleh ini tidak sekedar amal saleh, tapi dia memiliki syarat. Apa syarat agar amal itu dikatakan saleh? Itu dia. Yang pertama, yuwafiqu syara' Allah, sesuai dengan syariat Allah. Ini sering kita ingatkan, ya. Amal saleh bukan sekedar amal saleh, tapi amal saleh itu ada standarisasinya. Amal saleh itu ada
ukurannya dikatakan saleh? Yang pertama, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beramal yang menyelisih syariat Allah dan Rasulnya. Ini yang sering kita sebut dengan ittiba. Ini yang kita sebut dengan al-mutaba'ah. Amal kita ini cocok sesuai dengan tuntunan, baik yang dikatakan Allah maupun Rasul. Seharusnya kita berpikir seperti itu. Ini amal soleh ini sesuai tidak dengan agama. Standar amal soleh bukan logika. Standar amal soleh bukan perasaan. Standar amal soleh bukan juga kebiasaan orang. Tapi standar amal soleh itu ya adalah apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Nah, kalau apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, berarti mesti ada dalil atau perbuatan Nabi yang mencontohkan langsung. Oleh karena itu, Nabi SAW menyebutkan bila mana amalan itu tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan aturan agama, maka dia tertolak. Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dah hafal di sini ya. Nah, di sini memang mesti dihafal agar menjadi pegangan kita dalam beramal. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang bukan perintah dari kami, kata Nabi SAW, maka amal itu maka cari amal yang diperintahkan, jangan dibuat-buat, jangan dibuat-buat, karena amalan yang tidak diperintahkan ujungnya akan tertolak. Nabi juga mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang diada-adakan dalam agama ini disebut dengan bid'ah. Ya. Wa kulla bid'atin dhalal, setiap yang bid'ah itu pasti sesat. Nah, kalau kita bicara tentang bid'ah ini pembahasannya adalah dalam urusan agama. Tidak kita berbicara dalam urusan dunia. Pahami baik-baik. Karena masih ada terbalik sama orang. Saking tak fahamnya dengan bid'ah itu, udahlah, kalian jangan sudah pakai lampu lagi. Gak usah pakai mic ceramah, gak usah pakai live streaming segala macam katanya. Ya kan? Jangan pakai AC lah, itu kan bid'ah. Nah kan gitu. Ini tidak masuk akhi dalam bab itu. Ya. Yang kita ingatkan diri kita dan orang lain adalah dalam urusan agama. Dalam urusan dunia justru kita dibolehkan untuk menikmati kemajuan teknologi. Ya kan? Justru kita dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kita mendapatkan berbagai macam penemuan-penemuannya itu membawa kepada kemajuan. Ya kan? Kalau dulu nggak ada mikrofon, ya kita pakai hari ini mikrofon. Kalau dulu nggak ada AC, kita ruangan ini harus pakai AC sehingga ibadah kita semakin nyaman. Makanya di dalam urusan agama tidak boleh kita berinovasi, tidak boleh kita ya membuat-buat dan menambah-nambah. Ya. Tetapi di dalam urusan dunia silakan kita berinovasi, menemukan hal yang baru, menemukan perkara-perkara yang lebih baik dari perkara sebelumnya. Nah ini, maka oleh karena itu, fal bid'atu laysat amalan salihan. Bid'ah itu tidak tergolong kepada amal saleh. Walaupun dianggap amal saleh, walaupun dianggap itu adalah kebaikan, itu mungkin di mata dia, tidak di dalam pandangan agama. Wa inna ma hiya amalun fasidun wa batilun mahma zayyanaha ashabuha. Amalan-amalan bid'ah itu dia amal fasid, batil, walaupun pelakunya menganggap itu adalah
meskipun dia memperindah-indah amalannya. Wa hadha huwa syaratul awal li liqa'illahi tabaraka wa ta'ala bil khair. Inilah syarat pertama dan utama kalau ingin bertemu dengan Allah, maka persiapkan amal saleh, bekal kebaikan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwal kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, boleh. Makanya amalan cerdas itu salah satunya amalan yang sesuai dengan perintah dan ikhlas ya mengerjakannya. Fa idza istama'a asy-syaratan, bila mana terkumpul dua syarat itu, wa humal mutaba'ah lirrasul wal ikhlasu lillah fil amal, fa inna Allah yaqbaluhu, maka Allah akan terima. Syarat yang pertama lillahi azza wa jalla, yang kedua adalah al-mutaba'ah, maka Allah akan menerima. Apakah mudah untuk mengetahui amal itu? Ada contoh atau tidak? Mudah. Apa? Dalil. Kalau urusan dunia yang dicari, larangannya. Paham? Urusan ibadah yang dicari, dalil, landasan. Kalau urusan dunia yang dicari, itu dia. Karena hukum asal ibadah itu adalah halal haram. Haram. Hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang membolehkan kita mengerjakan. Ya. Nah, hukum asal dalam urusan dunia ini adalah halal sampai ada dalil yang melarangnya. Itu baru kita tinggalkan. Waktu kita azan dulu ya. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
Baik, kita lanjutkan. Bila mana dua syarat tersebut terkumpul dalam satu amal, maka insya Allah amalannya diterima. Baik, kita lanjutkan. Dalil yang kedua yang dipakai oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam bab ini, hadis dari Jundub bin Abdillah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man samma'a samma Allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Apa arti hadis ini? Qila ma'na man samma'a samma Allahu bihi ay fadahahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang ingin memperdengarkan apa yang telah ia ucapkan, berbuat dan lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan nanti, Allah perlihatkan nanti di hari kiamat. Barang siapa, wa man yura'i yura'illah ay man adhara al-amal as-salih lin-nas, barang siapa yang berbuat riya, kalau tadi barang siapa yang berbuat sum'ah, Allah akan bukakan nanti di hari kiamat. Dan barang siapa yang berbuat riya, maka Allah akan buka nanti rahasia-rahasianya. Maka di sini apa makna hadis ini? Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, man samma ay ahabba yusma'an nas qira'atahu wa zikrahu lillahi azza wa jalla. Barang siapa ingin memperdengarkan kepada orang lain bacaannya, zikirnya, wa sum'ah mustaqqatun minas sama', di asal katanya itu sama', mendengar, tata'allaq bihasat sama', yang berkaitan dengan panca indera kita mendengar. Adapun riya berkaitan dengan penglihatan. Perbuatan siapapun yang ingin telah melakukan satu perbuatan, lalu dia ingin dipuji orang. Nah, kalau ini dikatakan misalnya ingin mendapatkan pujian dunia, maka di hari kiamat Allah Taala akan buka rahasia-rahasianya. Hari ini kan tidak ada orang yang tahu, baik itu sum'ah atau riya, dia tidak ada orang yang tahu. Dia apakah sum'ah atau riya, tidak ada yang tahu. Yang tahu dia sendiri dalam hatinya. Kalau perbuatan yang dia lakukan itu adalah untuk riya, agar dia dilihat orang, kalau dia orang yang dermawan, ingin disebut orang yang baik dan saleh, misalnya terbesit dalam hatinya, maka itu akan Allah bukakan kapan? Hari kiamat. Begitu juga dengan sum'ah. Makanya Allah akan katakan, izhabu ilal ladzina kuntum tura'una an-nasi fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Allah katakan kepada orang-orang yang riya dan orang-orang yang sum'ah di dunia ini, pergilah kamu kepada orang-orang yang dulu kamu ingin memperlihatkan amalmu kepadanya. Pergilah, kata Allah, lihat apakah di sisinya engkau dapatkan balasan atau tidak. Nah, ini betapa malunya nanti di hari kiamat ketika Allah bukakan penyakit itu. Wa yufham min hadza anna al-mura'i yufdhah yawm al-qiyamah amal khalaiq. Orang-orang pelaku riya akan dibukakan nanti aibnya di depan makhluk oleh Allah. Badan kana fi dunya yatasattar bi amalihi allati lam yakun yaqsud biha wajh Allah. Walaupun di dunia ini Allah tutupi, Allah tidak buka kalau ternyata amalnya itu bukan untuk Allah. Allah masih tutup aibnya. Tapi di hari itu, di depan pengadilan yang paling adil, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan masing-masing dari apa yang telah ia kerjakan di dunia ini. Alhamdulillah. Wa nas'alullah salam wal afiyah. Kita minta ampun sama Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dibimbing, agar kita termasuk orang yang jauh dari riya dan sum'ah. Misal di dalam waqari'il Qur'an alladhi lam yuqsad bi qira'ati siwa thana'an nas wa lidzalika min al-amal allati lam yurid biha sahibuha wajhullah. Apa saja amalan yang tidak diinginkan untuk Allah, maka sudah tergolong kepada
satu kerugian di sisi Allah, dia akan sangat merugi. Karena Allah akan perlihatkan itu dari kiamat. Bukan ini orang yang beramal kayaknya rajin dulu dunia, soleh, taat, tapi ternyata amalan semua itu sia-sia di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena terbesit dalam hatinya riya atau sum'ah. Seperti sini jelas ya. Hadis ini menekankan, menguatkan hadis yang pertama, ayat yang pertama, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih." Amal saleh standarnya dua. Ikhlas lillah, mutaba'ah. Itu saja amal saleh itu standarnya. Standar amal saleh tidak logika, tidak perasaan, dan juga tidak kebiasaan orang. Tapi standarnya adalah dalil. Bila mana terdapat dalil, lakukan. Bila mana tidak, tinggalkan. Hadis berikutnya, hadis dari Umar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Dah hafal hadisnya? Dah. Banyak sering bahas di sini, sering diulang-ulang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka setiap orang itu sesuai dengan apa yang telah ia niatkan. Dari hadis ini kata Syaikh Al-Fauzan, al-ibrah laysat bi su'atil amal. Jadi yang menjadi patokan bukan bentuk amal itu. Kalau kita lihat, masya Allah, dia sholat, masya Allah, misalnya, bukan gerakan dia itu yang menjadi standar, bukan apa yang telah ia kerjakan itu yang menjadi ukuran amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu. Tapi membuat kita berhati-hati, yang akan menentukan amal itu diterima atau tidak adalah niat. Bukan gerakannya. Bukan. Ya. Maka gerakan itu sebagai bentuk bagian daripada amaliyahnya, tapi bukan itu tujuannya. Maka oleh karena itu, khafillah, masuk dalam bab masalah bab salat, bab sedekah, bab haji dan lain sebagainya dari amal-amal yang secara zahir amal saleh, tapi bila mana niatnya rusak maka tidak memang berat ya, memang harus kita berjuang bersama-sama agar niat kita ini terjaga, agar niat kita ini selalu terkawal. Jangan sampai dia rusak amal kita gara-gara niat kita ini. Fala fa'idata min kulli hadhil a'mal allati hadha huwa halu sahibiha lana a'mal bin niyat. Maka tidak akan ada guna bagi seseorang bila mana ya kondisi dia tidak, ya bila mana amal itu tidak didasari dengan ya ikhlas lillah dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan tersia-sia. Capek dia beramal, enggak ada guna. Banyak uang habis, tapi ternyata tidak ada manfaat yang ia ambil. Iya kan? Maka kalau rasanya hati kita ini lemah, tak kuat menjaganya, maka ya, tolong ya, ketika misalnya itu tadi list nama orang berinfak, tulis hamba Allah saja, nggak apa-apa, tuh hak dia untuk tidak disebutkan namanya. Oleh karena itu, ikhwafillah, di sinilah wasabab hadal hadis. Sebab hadis ini apa? Anna rajulan ilal mahajara ilal Madinah wal hijratu amalun salih. Seorang laki-laki berhijrah ke kota Madinah dan hijrah itu amal saleh. Walakin hadzal rajul hajara min ajli an tatazawwaj imra'atan. Tapi ada laki-laki ini berhijrah itu bukan untuk agama, bukan untuk mengikut Nabi, tapi ternyata laki-laki ini berhijrah dengan niat dan tujuan untuk menikahi wanita Ansar. Ini asbab wurud hadis ini nih. Seorang laki-laki berhijrah, tapi hijrahnya itu bukan untuk tujuan yang mulia, tapi ternyata ada di belakang dorongan berhijrah itu ada seorang wanita yang ia ingin nikahi. Itu dia. Walihada qala sallallahu innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Ya, setiap orang apa yang telah ia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan tertulis karena Allah dan Rasul. Ya. Nah, bukan yang menentukan kita adalah amal-amalan yang secara zahir, tapi yang menentukan adalah memang perkara niat ini penting ya, perkara niat ini sangat berat. Makanya kata Sofyan, tidak ada yang paling berat yang aku terus rawat melainkan daripada niat. Kenapa? Karena niat yataqallab. Apa itu? Berbolak balik. Niat itu berubah. Awal biasanya lurus saja, tapi ternyata ketika kita menceritakan kedua, ketiga kalinya pasti akan ada melencengnya. Enggak ada, pasti. Karena diri kita lemah. Kalau kita tahu diri kita lemah, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai nanti ya kemudian amal yang dikerjakan itu sia-sia karena niatnya tadi. Akhwat kiram. Makanya kita mesti meluruskan niat. Nah, jadi nanti harus tahu itu ya. Jadi asbab urut dari situ, seorang laki-laki yang berhijrah bukan karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi mengatakan, yaksud biha Allah wa rasulah fa hiya maqbulah. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibu aw imra'atin yankiha fa hijratu illa ma hajara ilaihi. Nabi ingatkan itu. Kalau kalian hijrah karena Allah dan Rasul, maka kalian akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kalian hijrah karena ingin dunia atau seorang wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya sampai di situ saja. Pahalanya enggak sempurna. Hanya pahalanya sampai ya apa yang telah ia kerjakan. Makanya berat ya khotbah kiram. Kalau masalah niat ini tidak terjaga, berat sekali. Amal-amal kita ini akan sia-sia. Dan ada di antara kita yang mau amal sia-sia. Oleh karenanya hadzal hadits min al-ahadits al-'azimah allati yaduru 'alaiha usulul Islam fiqh. Ya, dalam hadis ini dijelaskan tentang apa yang terdapat dalam agama kita, tentang Islam, tentang syariat ini ya. Ini mesti dipelajari kemudian dihayati. Yang jangan sampai hanya lewat begitu saja lalu kemudian kita merasa sudah cukup. Nah, ya. Ini merasa kita mesti datangi, kita bertanya sehingga apa yang kita lakukan itu sempurna biidznillah. Nah, yang berikutnya tentang hadis yang panjang ini. Ini hadis ini tentang apa? Hadis cerita tentang 3 golongan atau 4 golongan orang yang pertama dicampakkan ke dalam neraka. Pernah dengar hadisnya? Yang pertama, orang yang baca Al-Quran. Kalau dalam hadis ini disebutkan pertama kali adalah tentang dia jadi gini. Hadis ini dari Abu Hurairah, kata Nabi, inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumil qiyamah thalatha. Orang yang pertama kali yang diputuskan Allah, orang pertama kali yang akan Allah putuskan putusannya di antaranya 3 golongan ini. 3 golongan manusia ini. Yang pertama, rajulun ustushhida fi sabilillah fa utiya bihi fa arafahu bi ni'matahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fi sabilika hatta qutiltu qala kadzabta walakinnaka qatalta liqala huwa jari faqad qila. Aku membela ya, aku berjuang di jalanmu sampai aku mati. Itu pengakuan siapa itu? Hamba. Ketika dia didatangkan oleh Allah SWT, diingatkan apa yang kau rasakan dari nikmatku, kata Allah, sebutkannya nikmat yang dirasakan tadi. Ya. Maka apa kata Allah SWT? Kadzabta. Artinya apa? Engkau bohong itu.
Tetapi engkau berjihad agar engkau dikatakan orang berjihad, seorang pemberani. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun itu. Oke. Dan itu telah dikatakan di dunia telah dikatakan itu. Kamu tertulis di mana-mana orang mengatakan kamu itu adalah pemberani, syahid fulan gitu ya. Disebut orang yang tidak ada memiliki rasa takut. Nah, mungkin saja akan dikatakan itu kepadamu. Ya. Tapi kemudian Allah katakan kadzdzabta. La ilaha illallah. Sungguh sangat merugilah orang yang seperti itu. Baik. Yang kedua, apa? Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama. Nanti wa qara'a al-Qur'an. Ini dua dia. Yang kedua ini seseorang belajar ilmu lalu kemudian mengajarkan ilmunya. Dan juga wa qara'al Quran. Dia membaca Al-Quran. La ilaha illallah. Didatangkan, diakui nikmat-nikmat tadi, lalu Allah katakan apa yang engkau lakukan? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Qal kadzdzab. Ya Allah, aku telah belajar ilmu dan aku ajarkan ilmu dan aku amalkan ilmu. Aku membaca Al-Quran lalu kemudian ya qara'tu fika Al-Quran. Kemudian Allah katakan kadzdzabta, engkau mana? Subhanallah. Ini amalan bukan amalan sembarangan ini. Orang-orang yang beramal dengan amal-amal yang tinggi ini, belajar ilmu itu luar biasa. Disebut fisabilillah. Dan membaca Al-Quran apa lagi? Tetapi begitulah keadaan dia. Tidak ya melakukannya karena Allah SWT. Apa kata Allah? Lakinnaka ta'allamta liyuqal huwa 'alim wa qara'ta liyuqal huwa qari. Artinya itu telah dikatakan kepadamu di dunia, itu bagianmu telah kau dapatkan. Kau belajar dikatakan alim sudah, kau viral di dunia. Ya kan? Engkau terkenal di mana-mana sudah. La haula wala quwwata. Ini bahaya kalau kita tidak hati-hati ya. Lalu kemudian ya Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala pertemukan dan kemudian Allah Subhanahu wa taala campakkan dan kuburkan. Berat. Kita setelah berjuang kemudian merasa kita lakukan ini dan itu, tapi kemudian Allah katakan kadzdzabta. Ya, berat sekali. Maka kemudian ini yang kedua, dan yang ketiga adalah disebutkan di sini warajul wasa'allah alaihi fa'ata min asnafil mal. Orang yang Allah lapangkan hartanya, lalu kemudian didatangkan dia, lalu kemudian disampaikan rajulun wasa'allah alaihi fa'ata min asnafil mal fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Ya, diingatkan dia tentang nikmat-nikmat Allah yang semuanya diakui. Lalu kemudian diingatkan tentang harta, diakui. Apa yang kau lakukan kata Allah tentang harta itu? Nah, kata dia, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaq fi illa anfaqtu fihi lak. Qala ta'ala kadzabtu walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun faqad qil thumma umira bi fasubi ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Kisahnya sama ya, bahwa masing-masing memiliki amal kedudukan yang berbeda-beda, tapi endingnya ya ujung-ujungnya ketiga-tiga ini adalah neraka sampai Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Nah, kita kalau ingin masuk surga itu dan tanpa hisab, tanpa azab, langsung, iya kan? Jangan bercita-cita mampir pula. Transit, ya kan? Singgah di surga. Karena menjadi bahan candaan sekarang seolah. Ya. Apa-apa nanti ketemu artis-artis dunia. Ini istihza terhadap agama namanya. Tidak boleh. Oleh karena itu, kalau kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, kita ini masuk surga ya
tanpa hisab, tanpa azab. Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ya ada ini menjadi bahan candaan, jangan menjadi bahan-bahan ejekan jadinya agama itu. Na'udzubillah. Maka lihatlah ketiga amal ini amal-amal favorit, amal-amal unggulan, bukan amal-amal sederhana ini. Kenapa amal sederhana ini? Ya. Maka di sini Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan, wa fi hadzal hadis dalilun ala taghlidhi tahrim riya wa shiddati 'uqubatihi wal hath ala wujub al-ikhlas fil amal. Hadis ini dihadirkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab ya sebagai bentuk ya bahwa bahayanya perbuatan riya. Jangan dikira amalan biasa. Ini amalan unggulan yang orang pertama disungkurkan wajahnya ke dalam neraka. Ini bukan perkara seorang melakukan amal ringan, amal berat. Maka dalam hadis ini kata Syekh Shalih Al Fauzan, peringatan keras tentang haramnya riya dan sangat berat hukumannya. Dalam hadis ini juga terdapat dorongan untuk kita selalu wajib untuk ikhlas di dalam beramal kita. Oke. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin jelaskan hadis ini ya sangat panjang. Namun intinya kita sudah tahu. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah, kedua orang menuntut ilmu, orang membaca Al-Quran. Dan kemudian adalah yang terakhir bahwa orang yang berjihad dengan hartanya. Dan semua itu amal-amal mulia, amal-amal yang sangat tinggi nilainya. Dihadirkan hadis-hadis ini untuk kita bisa memperhatikan dan untuk bisa melihat bahwa walaupun kita tidak ya misalnya kita tidak mendapatkan kesempatan untuk duduk di bangku kuliah, tapi kita tetap belajar ya dari setiap bidang ilmu yang ada, maka insya Allah itu sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan ya ilmu. Yang penting kita berilmu dan kita mengamalkannya. Yang penting ilmunya benar ya, bukan sekedar ya amalnya benar. Dalam kehidupan kita ini kita kerjakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan, wa amma as-sinfu ats-tsani fi asnaf ats-tsalatsa al-warid fi dzikrihim hadza huwa al-ulama wa talabatul ilm. Bagian kedua itu ya ujian berat bagi penuntut ilmu. Bagi para ustaz, para penuntut ilmu berat. Jaga niat ya, jaga niat kita. Ya. Karena bila mana ini hadir kembali dan Allah mudahkan kita untuk melakukan, Allah mudahkan kita untuk belajar, Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu, alhamdulillah. Tapi ingat tujuan kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tujuan-tujuan, saya sering ingatkan diri saya dan kita semua, dan bahkan mahasiswa di kampus pun saya ingatkan untuk meluruskan niat bahwa antum datang ke kampus ini bukan untuk ya mencari syahadah, walaupun syahadah itu bagian yang tak terpisah, tapi landaskan pijakan utama kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi ya tariqan ilal jannah. Ini adalah salah satu hadis yang patut untuk kita renungi ya, yang mana Nabi mengatakan orang siapa yang berjalan satu jalan dan jalan itu adalah jalan ilmu. Seperti kita datang di sini semua dari mana-mana kita datang ke sini untuk belajar agama. Ya ini, maka subhanallah kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah akan mudahkan. Makanya kata para ulama, jalan termudah untuk meraih surga adalah menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Yang keluar dari rumahnya belajar ilmu agama, maka dia berada pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan Allah. Ini harus kita pahami bersama. Wa amma sifasani talabatul ilmi alladhi lam yatlubul ilma linaili
asy-syahadat wa tahsil mal wa nil syahr wal manzil rafi'a indan nas. Ini bagian kedua, ini bagian menuntut ilmu yang usianya ya mereka dituntut untuk belajar ilmu, memperoleh syahadah, kemudian harta, kemudian kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan wasyuhra wal manzil rafi'a indan nas wa mithla ulai masiru ila nar. Kalau ingin disanjung, kita ingin dianggap orang ini dan itu, dianggap hebat, dianggap kalau macam-macam manusia penyakit hati ini luar biasa beratnya. Kalau kita tidak hati-hati, kita terjerumus kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang mulia ini. Hati-hati kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang selalu terbesit dalam dirinya riya atau ingin summa atas apa yang dikatakan. Penjelasan setelah itu adalah tentang semuanya, tentang apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang riya, bahayanya kita mengerjakan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ini hadis terakhir dalam bab ini adalah anna Muawiyah lamma sami'ahu baka wa tala, setelah Muawiyah mendengarkan ayat tadi, maka kisah tadi, maka dia menangis, lalu dia membaca man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya. Maka di sini Muawiyah, seorang sahabat yang mulia, ketika mendengarkan hadis ini, hadis yang kita bacakan tadi, 3 golongan manusia. Yang pertama, Allah sungkurkan wajahnya ke dalam neraka. Bukan pencuri, bukan pezina, bukan minum khamar, bukan pemabuk, korupsi. Lihat orang baik-baik secara kasat mata kita, tapi Allah jadikan dia orang pertama yang disungkurkan ke dalam neraka. Maka kemudian dia membaca man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, ya, orang siapa yang menginginkan dunia dan seisinya, maka ya Allah akan berikan. Tapi mana yang kita pilih? Dunia yang seisi yang fana ini atau kebahagiaan yang abadi di hari kiamat kelak? Maka di sinilah wa'inkana haulai thalasa al-warid dzikra fil hadits alladziina a'maluhum min ajali al-a'mal yasiruna ila nar yaumil qiyamah bisabab niyati wallati laysa lillahi rasul. Perhatikan hal yang sangat mengerikan kita, 3 orang yang disebutkan dalam hadis itu adalah amal-amal yang mulia semua, amal-amal yang berkualitas semua. Maka Muawiyah menangis, ya, kemudian baca firman Allah SWT ini, ya, bahwa ayat yang kita sebut 15 sampai 16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasuna ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Maka orang yang ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala dan mengerjakan perbuatan itu karenanya, tidak ada ingin-ingin yang lain, tidak ada sanjungan, tidak ada. Dia berusaha untuk menjaga diri. Maka ayat ini adalah ayat yang sesuai dengan diri kita, maka amalkan. Ya, takut kita atas amal-amal kita ini hanya bagian dari pelaksanaan saja tanpa ada di sisi Allah. Makanya Nabi mengatakan kita sholat sama imam kita, sama gerakan kita, imam salam kita salam, iya kan? Tapi saat yang sama maka iman mereka tidaklah sama. Di saat yang sama iman mereka tidaklah sama. Nggak ada yang sama iman, kedudukan iman di sisi Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Maka karena itu, ya, kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kepadanya hidayah, Allah berikan kepadanya bimbingan, Allah berikan kepadanya taufik, ya, al-furqan di dalam hatinya, agar kita bisa membeda antara hak dan yang batil, antara yang sunnah dengan yang bid'ah, antara yang salah dengan yang benar. Kita tahu itu. Ya, maka karenanya, ya, kita berusaha untuk pertama tentunya kita berusaha agar Allah SWT menerima amal-amal kita ini. Tidak sedikit amalan kita ini yang barangkali tercampur dengan niat-niat tadi, ya kan? Allah Ta'ala alam sawab. Ya, semoga Allah jaga kita dan amal-amal kita semuanya, perkataan kita dan perbuatan kita. Terkadang tanpa sengaja terceritakan, ya kan? Terkadang tanpa sengaja kita
buka dan seterusnya. Biarkan dia yang tahu, ya. Kemudian Allah SWT akan membalasnya. Kalau Allah berjanji kepada kita, tidak ada hamba-hamba yang terzalimi satupun. Amal-amal perbuatan, insya Allah semuanya sesuai dengan kadar apa yang telah ia kerjakan di dunia ini. Wallahu ta'ala alam. Barangkali demikian pembahasan kita malam ini. Ya, kita tutup dengan hadis tadi, hadis 3 orang yang sangat mengkhawatirkan diri kita atas keberaniannya bersyahadat, ya, dan kemudian insya Allah kita akan memasuki pembahasan baru, itu bab al-farah, bab bergembira. Nah, ternyata gembira itu boleh jatuh kepada, ya, dosa. Nah, kalau kita tidak salah dan kemudian ketika kita, ya, di dalam hidup ini, maka kita tidak, ya, termasuk orang-orang yang melenceng, orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di atas rel yang benar, kita berada di atas manhaj yang sahih, atas akidah yang kokoh. Itu yang kita berharap, ya, dengan dunia dan segala kegelapan dan segala isinya, segala hal yang menggiurkan di dalamnya, kita tetap ingin, ya, secara kasat mata orang nikmat dengan hartanya, dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepadanya, ya, tapi itu semua adalah sifatnya nisbi. Tapi kita terus berjuang agar dengan amal-amal soleh kita berharap ketika kita bertemu dengannya, amal soleh kita sudah banyak yang kita lakukan, ya, amal soleh kita sudah banyak yang diterima Allah, itu adalah sebuah kebahagiaan di hati kita. Allah Ta'ala alam. Sekali lagi, semoga Allah SWT jadikan pertemuan ini Allah berkahi. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ayat-ayat yang telah Allah turunkan, ya Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh. Pada hukumnya menampakkan harta, menampakkan itu tergantung niat orangnya. Semua itu hukum asalnya boleh saja. Ya, bukan berarti kita harus sembunyi-sembunyi, enggak. Makanya yang tahu atas apa yang ia kerjakan itu siapa? Dianya. Tidak bisa kita katakan dia itu riya, enggak bisa. Jadi di hatinya tidak ada hal itu. Ketahuannya kapan? Nanti. Man sama Allah sama Allah bihi, wa man yura illahu bihi. Allah kalau ingin memang dengan ucapan itu ingin mendapatkan sanjungan orang, maka Allah bukakan itu di hari kiamat. Sama Allah bihi. Ternyata di dunia kan ada yang tahu tuh. Di dunia juga nggak ada yang tahu kalau dia itu riya. Tapi disitulah nanti yura illahu bihi. Ternyata dia karena Allah, bukan karena Allah mengasihi. Bukan karena Allah menolong, bukan karena Allah berbuat, tapi karena riya. Ya, maka sekali lagi itu tergantung kepada niatnya. Kenapa dia, ya kan, melakukan itu? Maka yang perlu dijaga adalah niat. Adapun apa yang nampak, dia tidak bisa pula. Kalau misalnya sholat, makanya kata para ulama meninggalkan perbuatan karena manusia, nah itu mengerjakan perbuatan karena manusia itu adalah, misalnya kita nih ingin sholat, saya nggak sholat satu masjid lah, nanti dikatakan saya riya. Meninggalkan perbuatan karena manusia itulah riya. Sholat saja, tepis taswis syaitan dalam diri kita. Kalau saya berinfak nanti gini, nanti katakan doang. Infak saja, terkadang itu adalah taswis syaitan. Udah lakukan, niatkan lillah azza wa jalla, tekadkan dalam diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi semua itu kembali kepada niat yang telah kita sebutkan tadi. Tidak akan dicacat seseorang kalau dia sekedar menampilkan. Makanya kalau kita punya harta, ya tampakkan harta itu pada diri kita. Allah itu lebih suka kepada hamba Allah yang memperlihatkan jejak dari harta itu pada diri kita. Ya, kalau dia punya,
Bolehkah dia pakai baju baru? Boleh. Kalau dia punya, bolehkah dia beli sesuatu baru? Boleh. Ya kan? Silakan. Karena hukum asalnya boleh. Tapi kalau yang menjadi masalah adalah kalau dia membeli sesuatu kemudian barulah nanti misalnya dialah orang yang paling ini paling itu dan dia itu di situ. Maka tergantung kepada niat. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan niat di dalam segala urusan kita. Dan Allah tolong kita dalam urusan agama kita. Ya, tidak Allah uji kita. Yang ujian terberat itu bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan agama. Apa kata Nabi dalam doanya? Allahumma aslih li dini huwallazi ismatu amri. Perbaikilah agamaku karena agamaku adalah ismatu amri. Kita minta sama Allah agar Allah perbaiki agama kita. Dan Nabi berlindung agar jangan sampai ujian itu dalam urusan agama. Berat banget urusan agama. Diuji dalam urusan agama. Na'udzubillah. Kita minta sama Allah agar Allah selamatkan kita dari segala bentuk ujian-ujian tadi. Gitu ya. Jadi silakan atau punya apa saja. Tapi sekali lagi kalau kita berubah isi hati kita gara perbuatan itu, maka sebaiknya tidak dilakukan, tidak dikerjakan. Ya, Allah Ta'ala alam bissawab, karena itu adalah akan membahayakan dirinya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara